CEO Secrets oleh Kompas 100 CEO Forum, mengupas rahasia dari pengalaman para CEO dan pemimpin industri Indonesia, menjadi inspirasi untuk karir dan bisnis yang lebih baik. Listen and get inspired. Oke, kembali lagi di CEO Secrets bersama saya Christopher Tobing. Di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. She's been in the industry for a long time. Dia udah melakukan banyak hal-hal yang sudah dia achieve. Dan hari ini saya mempunyai kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau. Bu Sinta, selamat datang. Pagi. Selamat pagi. Maaf, sebenarnya saya ganti ya. Terima kasih saya boleh ada di kantornya Bu Sinta. Makanya saya bingung mas, selamat datang, this is my office. Selamat pagi, terima kasih kita dari CEO Forum di CEO Secrets boleh datang ke sini. Iya, selamat datang. Terima kasih. Ke kantor kita. Bu Sinta, ini di CEO Secrets ini kita mau berbicara, kita mau sharing dengan banyak teman-teman kita di sana tentang apa sih rahasianya Bu Sinta bisa menjadi seorang Sinta Bubu ya, orang-orang bilangnya seperti itu. Ini kalau kita lihat mungkin it's easy to say bahwa you're a very successful person. Tapi kita tahu tidak easy untuk nyampe sana. Itu bukan perjalanan yang segampang media ceritakan atau dibilang wah sudah berhasil, this career path. Boleh diceritakan sedikit nggak sih sebenarnya kalau dari Bu Sinta sendiri, how did it all started? Mulainya tuh gimana Bu? Jadi saya mulai pertama kali membangun usaha tuh tahun 96. Jadi 96. udah 23 tahun. Wow. Ya. I've been in the tech industry sih basically. Jadi memang selalu berkutat dengan digital dan teknologi. Yeah. Mulainya gimana sebetulnya background saya nggak ada hubungannya sama IT sama sekali. I'm an architect by study. Oke. Jadi saya S1 saya arsitektur, S2 saya kemudian MBA di International Business. Oh oke. Ya. Again nggak ada hubungannya Bukan sama tech ya? IT, tapi sebenarnya ceritanya karena waktu habis 5 tahun ambil arsitektur, I think I kinda got bored of drawing. Oke. Terus habis gitu saya of course untuk ngambil MBA saya tanya bapak saya dulu. Yeah. Jadi boleh nggak saya ambil MBA? Of course my dad was not so happy because arsitek tuh lama sekali 5 tahun dan mahal selain. Jadi, udah 5 tahun mau ganti arah gitu ya? Ganti arah gitu. Ceritanya mau ambil bisnis. Nah, bisa dibilang bisnis tuh nggak harus ganti arah ya. So we need to have the foundation about business. Agree. Mungkin dari awal udah pengen jadi entrepreneur sih sebetulnya. Oh gitu, yang udah ada tuh dari dulu. Jadi pengen terus belajar tentang bisnis gitu, pengen tahu bisnis itu apa gitu. Nah tapi waktu saya sedang selesai ambil arsitektur, terus habis itu mau ambil MBA, of course my dad said kalau mau ambil MBA silakan cari duit sendiri. Oke, wow, itu plot twist juga ya. Karena adik saya ada 3 cowok semua, mereka semua juga masih mau ambil master degree semua juga gitu. So my dad said yeah, go ahead if you want to take business, tapi coba cari semacam beasiswa gitu. So I did. Jadi waktu saya ambil MBA itu di Portland State University. Kebetulan saya S1-nya di University of Oregon ya. Jadi tetap di Oregon, terus saya pindah ke Portland State. Nah di situ ada yang namanya program yang dimana kita bisa kerja either with a professor or computer lab. Kita dibayar gaji sama dibayarin uang sekolah. Wow. Gitu. Oke. Jadi waktu itu saya pikir kayaknya mending kerja di computer lab karena kalau komputer lab tuh 10 jam, benar-benar 10 jam karena pakai itu tuh apa? Oh, alasannya itu gitu ya? Alasannya itu. Bukan visioner 23 tahun ke depan dunia tech. Awalnya lebih ke like, I really like when it's 10 hours, better be 10 hours. Because I know when kita kerja sama profesor, dia bilang 10 jam bisa aja dia kasih kerjaan banyak atau whatever lah. Jadi tapi gimana caranya saya bisa mendapatkan posisi sebagai supervisor di computer lab when I don't know much about IT kan? Well, waktu saya arsitek saya udah mulai menggambar sih pakai Macintosh. Zaman itu Macintosh itu Apple by the way. Nah mungkin dari situlah yang saya angkat waktu saya di interview, saya bilang saya jago banget lah kalau pakai Macintosh. Saya gitu. Jago banget udah dia bilang. Karena saya waktu itu jadi kelinci percobaan memang di S1 saya. My university to create software untuk menggambar. Dan kita salah satunya disuruh nyoba gitu. Nah dari situ
rupanya ya, it was probably a good interview. I got the job. Congratulations for that one. Iya, jadi saya jadi supervisor dari computer lab. Saya punya banyak anak buah dan mereka memang expert di IT, anak-anak computer science kan. Jadi justru saya banyak belajar dari mereka gitu. Jadi saya ingat saya biasanya kan kalau zaman dulu tuh problemnya adalah virus ya kalau di komputer. Jadi kalau misalnya ada virus, saya tinggal panggil si anak buah, hey guys, there's virus there, can you clean it up gitu kan. Terus saya dari belakang liatin, oh gitu cara bersihinnya. Jadi saya lebih banyak belajar sih dari mereka, tapi waktu itu internet udah ada. Jadi karena internet udah ada, jadi saya karena I spend a lot of time juga di computer lab, saya belajar itu melalui internet sebetulnya. Jadi saya gila ini yang namanya website, it's called www kan ya, World Wide Web ya. Itu menurut saya sesuatu yang sangat incredible, like menakjubkan gitu ya. Gila ya, saya bisa buka ini situs, terus saya bisa bilang teman saya misalnya di negara lain, and I can tell her to open the exact same thing dan melihat sesuatu yang sama saya lihat. Menurut saya itu mind blowing waktu itu ya, waktu tahun 94 atau 95. Saya bilang ini pasti future-nya besar sekali. So I did see that. Dan di situ saya sebenarnya otodidak belajar how to create a website through the internet. Jadi nggak belajar dari orang, tapi saya belajar sendiri dari internet. Dan ini belajar dari internet bukan belajar dari YouTube ya, karena YouTube belum ada waktu itu ya. Belajar dari website orang. How to create another website. Gitu. Ya dari situlah menurut saya itu sebenarnya bisa dibilang awalnya e-learning. But we don't have that word yet, e-learning at that time. Jadi saya bisa membangun website itu ya karena saya belajar otodidak sendiri melalui website orang. Pulang, saya MBA, saya sempat kerja dulu di sebuah consultant management company, tapi nggak lama karena setiap saya pulang dari kantor, saya tuh larinya ke komputer saya, ke Macintosh saya itu untuk membuat website. I see. So I was like, karena saya punya dasar desain juga kan, graphic design saya suka gitu. Jadi ya mungkin dari situ sih akhirnya 1,5 tahun kerja, I decided that I want to start my own company. Dan company-nya itu creating website for other company. Tahun 96. Of course orang mikirnya waktu itu apaan apa sih, itu gitu. ya? Terus namanya juga bubu.com. Kenapa bubu.com itu juga karena saya butuh nama yang gampang diingat dan at that time domain baru mau bilang bubu.com itu masih gampang di iya bisa mau saya waktu itu mau beli domain apa aja juga ada gitu kan ya. Jadi dan itu kan gampang diketiknya bubu.com itu lebih ke situ walaupun sebenarnya itu nama anjing saya gitu. Akhirnya kita tahu rahasianya. But it's lebih ke marketing lah, bahwa kita harus mempunyai nama yang gampang diingat, catchy, and at the end of the day becomes my last name kan. Benar, true. Iya, jadi ya itu sih lebih ke situ. Akhirnya awalnya ya pasti susah karena nobody understand what I'm doing. Creating website juga orang belum tentu butuh website. Apa sih website? Jadi pertama kita harus menjelaskan internet tuh apa dulu. Internet tuh apa, baru kita jelasin website tuh apa. So ada step-stepnya itu yang which is at the end of the day tuh kita nggak butuh website. Cuman I'm a believer. Saya waktu melihat yang namanya website itu saya melihat ini kedepannya akan besar sekali. Nggak mungkin just a website gitu sih. Ini ada satu hal yang saat ini sedang mungkin banyak diomongin sama orang-orang ya bahwa equality men and women. Atau kita ngomongnya rights-nya women atau kalau laki lebih gampang, perempuan lebih susah. Banyak sekali nih yang all this noise di luar sana. Dan kita mungkin nggak ngomongin tentang dunia semuanya, tapi in your experience aja nih. Did you find any of that challenges pada saat going through the journey? Ada nggak sih challenges tentang yang distereotipkan, ini seorang ibu sih dia atau seorang wanita sih dia. Itu ada nyata nggak sih di dalam perjalanan karir? Kalau terus terang, saya nggak terlalu melihat itu. I think because from the beginning, saya nggak punya
mindset yang ada perbedaan perempuan dengan laki-laki sih. Itu lebih ke situ sih awalnya. Jadi makanya saya nggak tahu bahwa kan orang bilang wah dunia teknologi itu dunianya laki-laki. I don't even see that gitu. Jadi from the beginning I'm just more interested lah sama yang namanya dunia teknologi, website, digital and all that. Dan memang mungkin lebih ke stereotip bahwa kalau misalnya CEO dari perusahaan.com waktu itu adalah biasanya laki-laki. Lebih ke situ sih stereotipnya, but it's not like giving me hard time untuk to become a CEO of another .com company. Kan kita bilangnya .com company ya. Nah, ya awalnya sih kayak misalnya nih kita pameran gitu, pameran our company Bubu gitu. Terus saya ingat waktu itu ada orang datang, I think he's from Hong Kong if I'm not mistaken. Excuse me, can I meet your CEO? So I said, yes, how can I help you? Terus dia bilang, yeah, I would love to meet your CEO. Yes, I can help you. Jadi orang tuh yang udah punya mindset atau stereotipnya adalah kalau perusahaan IT biasanya cowok gitu. Lebih ke situ sih. Tapi then when they find out that I'm the CEO and the fact that you're capable doing it, after that there's no problem. After that there's no problem. Nggak ada masalah. Jadi kalau yang dilihat memang mungkin stereotypingnya ada aja. Itu tetap ada ya. Itu something real. Tapi kalau pada saat mereka sudah tahu juga dan capability sudah terlihat, the stereotype is gone. For me ya. For you anyway. Oke. Itu jadi waktu itu karena ngeliat taunya Sinta bisa kok, Sinta ngerti kok. Mungkin at that time not many people juga understand internet and I was one of them. So. Jadi kalau from your perspective artinya kesempatan di dalam dunia teknologi bukan karena apakah laki-laki mempunyai advantage di dalam dunia teknologi? Nggak ada sih menurut saya. Nggak ada ya? Sama aja. I think both men and women are born to have the same capability. Kita juga apalagi kalau dari sisi teknologi nothing is physical ya kan. Jadi semuanya lebih ke how do we use our brain, our innovative mind, seperti itu sih. Nice. This is something very interesting karena memang topik ini udah lumayan lagi makin sering dibicarakan ya. Dan satu lagi sebenarnya ada kata-kata tentang perbedaan leadership antara di dunia, apalagi dunia tech ini kalau kita ngomong dunia conventional industry compared to tech industry saja itu udah two different types of leadership. Dan di dalam dunia tech seperti ini ada advantage nggak on being a woman or being a man sebenarnya? Ini di dunia teknologi. Di dunia teknologinya ya yang kita bicarakan. The advantage nggak ada. I believe in meritocracy ya. Jadi meritocracy. So it's based how good you're doing things, how can your capabilities and all that. Jadi hampir kalau dibilang ada difference yang nggak ada. Tapi of course men and women juga kita born differently, right? Mungkin kalau dari sisi leadership style juga kadang beda ya. And could be positive, negative. So it's a balanced thing. Jadi nggak bisa dibilang ada perbedaan lah kalau di lead sama perempuan, ada perbedaan. Kalau kita ngeliat study nih ya di Harvard Review, banyak sekali bahwa women leaders itu they give more profit to the company. True, betul. Katanya begitu kan. Kalau nggak salah, if you have 30% or 40% of your board member of women, profit raises by such percent. 16% or something ya. Gitu. Jadi again. It's just the different style of leadership for men and women. I think mungkin kalau karena kita perempuan, kita mungkin lebih bisa mendengarkan gitu ya. Like we listen better probably than men. Kalau in your company how do you see talents di company ini? Ada ininya nggak? Kita harus ada the balance yang tadi diceritakan. Ini udah kebanyakan perempuan, udah kebanyakan laki-laki. Is that part of the conversation atau lebih ke meritocracy tadi? Meritocracy kalau saya. Terus terang selama ini saya juga pernah punya beberapa programmers
perempuan, and they're actually bisa dibilang very good, karena mungkin sometimes maybe better, karena mungkin mereka lebih neat ya, lebih rapih ngerjainnya. Cuman again, it's back again, do women have interest gitu? Interest aja sih menurut aku. Kalau mereka nggak interested ya udah, kita nggak bisa maksain juga gitu. True. Once you're interested, then you probably be passionate about whatever you're doing kan. Jadi regardless perempuan atau laki-laki saat ini jadinya. So mungkin bisa aja di bagaimana we encourage more women to go into, kita bilangnya STEM ya. Jadi itu science, technology, engineering, and mathematics. Itu adalah kita lihat role models ya akhirnya. Ya kan? We see like who are our role models, like oh ya kalau di dunia IT ada si A B C D gitu. Kebetulan I see a number of role models juga di dunia IT. Ada kan kayak ada Sheryl Sandberg. Dan Sheryl Sandberg has been also supportive of me personally. Dia setiap kita kan setiap 2 tahun ada event ID Byte, which is a conference ya. And then di 2015 sama 2017 itu I think we created a Women in Tech panel. Tapi kebetulan Sheryl nggak bisa datang, so she created just a special video for our event. So those type of thing like makes you like see, oh yeah, it's a great thing to have role models. Jadi I think it was a very interesting yang tadi Ibu bilang bahwa kita harus create interest malahan ya. And then matter of mereka lebih bagus apa enggak itu nantinya. Tapi interest bahwa gimana caranya regardless perempuan atau laki-laki mempunyai di dalam dunianya itu harus ada role model. Dan biasanya mungkin laki-laki akan lebih tertarik sama role model laki-laki, perempuan lebih tertarik sama role model perempuan. I think so. Dan karena dari dulu kalau kita ngomong historinya tadi Bu Sinta bilang .com pada saat .com the rise of .com itu mulai banyakkan laki-laki, obviously yang masuk ke dunia tech lebih banyak laki-laki. Oke. Somehow it's like that. Cuman kan sekarang nih kita banyak role model ya. Nah dari role model tuh I think we see more women juga have interest in the IT world. Dan Bu Sinta sendiri kan saat ini bisa kita bilang adalah seorang role model di dunia IT ya, di dunia IT. Dan I know banyak yang mau datang Bu Sinta, Bu, can you be my mentor? That's I think itu mungkin daily conversation ya. Kalau from your perspective sendiri, how can, nah kita mungkin ngomongin spesifik ke the women in tech. Apa sih yang dibutuhkan women in tech ini supaya mereka bisa di-develop? Apa sih karakter-karakternya or values-valuesnya mereka harus punya supaya or for you to say you can be successful in tech? I think when you're talking about technology, you need to talk about innovations ya. Karena kalau sama creativity, I think those two are very important. Because technology changes so fast. Ya, jadi kita harus keep ourselves to be creative and innovative at the same time. Dan ini bukan cuma buat cewek aja, it's both men and women. You're entering technology, kita harus selalu belajar, nggak bisa berhenti belajar karena everything changes, new things comes up, and ya jadi kita harus terus belajar, kita harus juga keep ourselves creative, yang dimana ini gimana ya solving this problem, dan kita akhirnya harus jadi inovatif banget gitu. Kalau enggak kita pasti udah ketinggalan gitu. And we have to keep our interest terus. Jadi kita harus, kemauan kita untuk belajar tuh harus tinggi banget. Itu sih menurut aku yang paling penting. The future of tech in Indonesia, Bu. Kalau ngomongin hal seperti itu, are we innovative enough and creative enough nggak sih sebenarnya? I think Indonesia is a very creative country. Very creative country. Innovative wise mungkin perlu di-push lagi ya. Cuman kalau dari kreativitasnya sudah bagus. Tinggi banget. I mean I've been around the world. I've met a lot of young kids from negara-negara lain ya, karena saya juga mentorin beberapa startup di negara lain juga gitu. Jadi saya ngelihat Indonesia tuh nggak kalah kreatif, sangat-sangat kreatif in terms of artnya juga cara berpikirnya tuh juga kadang yang kita nggak kepikiran itu saya Indonesia ada. Cuman how do we put that into an innovation, itu sih yang kita harus pikirkan. Maksud dari kata inovasi ini apa Bu Sinta akhirnya? Inovasi itu membangun sesuatu yang baru yang kalau saya ya pasti harus diinjek dengan teknologi. Kalau mungkin karena saya bicara dari sisi teknologi. Tech companies ya. Nah di dalam perjalanan karir Bu Sinta pernah nggak sih Ibu merasakan ada sebuah sosok leader yang sangat karena dia nih saya
bisa seperti ini kayak gitu. Dan apa sih leadershipnya itu? Sebetulnya I think since I was young, I look up to my grandma, eyang saya, eyang putri saya. Kemudian eyang putri saya itu waktu di tahun 1960-an dia sudah menjadi dubes kelilingnya zaman Bung Karno. Dubes kelilingnya zaman Bung Karno. Traveling ambassador namanya. Karena waktu itu kalau nggak salah dia diminta oleh Bung Karno untuk jadi dubes di Amerika. Cuman one thing or another ya mungkin karena waktunya itu kan pasti it was shocking for anyone to have a woman ambassador. Jadi akhirnya nggak kejadian. Tapi sama Bung Karno dia dikasih a new job which is dia menjadi ambasador keliling. Jadi dia kerjanya keliling dunia, ketemu dengan world leaders on behalf of Indonesia dan Bung Karno. Wow, gitu. Amazing. Nah, saya ingat ada satu ada artikel koran di New York Times tahun 1960 itu. Di situ ada fotonya dia ngelit 19 laki-laki di UN conference. UN Congress di New York. Dan eyang putrinya Bu Sinta inilah role modelnya Bu Sinta. Namanya Ibu Supeni. Ibu Supeni. Oke. Nah, Bu Sinta ini ngomongin tentang role model dan referencing ya. Menurutku ini hal yang menarik karena mindset Bu Sinta yang bilang tadi, enggak saya nggak melihat sama aja dari dulu semua sama berhasil. I think ada unsur karena Ibu Sinta punya reference dari Bu Supeni, eyang putri Ibu Sinta kan. Karena eyangku tuh aku ingat banget dia selalu bilang, udah laki sama perempuan sama, we can do the same, you know. It's true, that she proved it, right? Jadi sama aja. Jadi mungkin itu mindset sih at the end of the day. Dan itu yang Bu Sinta sedang lakukan saat ini juga ya. Buktinya saya sama kayak gitu kan. Gimana sih caranya orang-orang bisa menemukan referensi ini, Bu? Kalau mesti banyak dari orang-orang mungkin yang mendengarkan saat ini, ya mungkin keluarganya belum ada yang seperti itu, atau teman-teman saya belum ada. Tapi dengan dunia teknologi saat ini, what's the best way to find reference? Apa orang-orang yang seperti kalau itu? Kalau sekarang mah harusnya banyak sekali ya. I mean like we're living in a social media world yang namanya videos, Instagram, YouTube, whatever itu kan sebenarnya banyak banget yang sangat inspiratif menurut saya. Even myself gitu like kalau udah ngeliat video-video orang-orang yang sangat inspirational tuh banyak sekali kita bisa find. And those are actually good enough menurut saya. Karena dari situ kita punya ide, kita juga bisa ngeliat, oh ya, this is a good role model ya. Jadi definisi role model nggak harus kita temuin orangnya? Nggak harus, menurut saya ya. You can read from the books, lihat videonya, dengar ceritanya. I think it's, you know, back to us again, gimana sih kita bisa melihat seorang role model. Of course, makanya sekarang ini banyak sekali anak-anak startup yang minta dimentorin. Itu kan pasti. Which is good kalau misalnya saya bisa mentor, itu kan menurut saya I give inspiration, I give supports ya. Kalau saya sih sekarang mungkin lebih mentorshipnya adalah membantu anak-anak muda ini, saya bukakan pintu sih untuk network. Karena I think I've gained so many networks, you know, along these 23 years. Karena selain bubu.com kan saya juga udah bangun mungkin lebih dari 10 perusahaan. Though nggak semuanya hidup, most of them mati sih. Jadi kalau saya bilang jadi seorang entrepreneur tuh pasti lebih banyak down-nya dibanding ups-nya. Cuman the upside is really impactful. Itu sih yang menurut saya. Speaking of down and failure, Bu, kita mungkin aku nggak usah ngomongin detail the fail-nya ya, tapi yang pengen aku tanya sama Ibu adalah, can you tell me the story pada saat lagi down and you raise, berangkat lagi, terbang lagi, momen itu seperti apa sih? Apakah a mindset change? Apakah apa yang terjadi di momen dari mana when you were at your lowest sampai bisa berangkat terbang lagi? Itu jam terbang sih. Oke. Jam terbang banget. Ya, jadi kalau misalnya pertama kali kita lagi yang namanya down karena we failed on something, pasti pertamanya itu we take it so hard. Oke, yang pertama. Yang pertama ya pasti kita oh my god, I don't wanna do this anymore yang kayak gitu kan. Cuman akhirnya karena kita seorang entrepreneur, kita pasti dihajar. Kalau kita nggak bangun, that's the end of our life gitu. And kita responsible for so many people, that's another thing. Jadi the responsibility itu sih yang akhirnya
then again, I think number one, you need to find your passion juga sih. You need to find your passion. Iya, karena I'm very passionate dengan internet dan teknologi. Mungkin dari situ. Ada saya bilang pasti ada urusan ada sesuatu yang saya bisa bangun lagi dari sini kalau misalnya saya udah failed in one thing ya. Karena awal 2000 tuh I built so many .com companies. Ya ada yang namanya Corridor.com, it was like the first news portal di politik waktu itu. Terus ada yang namanya Nasigor.com, entertainment portal. Musikkita.com is a music portal. Terus kita kasih free email ke semua sekolah namanya mailkita.com. It's very kalau dipikir-pikir kayak company kayak mailkita.com is very visionary because we know we're giving free emails, you know, kita mikirnya nanti pasti orang pakai email tuh karena dia alumni dari sekolah itu gitu. Cuman waktu saya buat itu di tahun 2002 2003 siapa yang punya email account? Siapa yang punya internet? Itu aja dulu. Jadi kepagian tuh juga nggak bagus di bisnis itu, timing is everything. You have to be on time to make money. Gitu sih. Dengan kata kepagian tadi itu, tapi at the same time, how do ini mungkin kita masuk ke that leadership-nya ya. Setelah makin matang ke sini, gimana cara gauging timing? Karena kadang-kadang we have to take risk to be the first one. Kalau nggak ada mailkita.com, mungkin perusahaan-perusahaan yang lain saat ini nggak ada contoh. Karena itu terjadi gitu. How do you see yourself as that pioneer, Bu? Ya itu lebih banyak habis duit dibanding making money gitu. But again, I think failure is part of the process ya. Kalau kita nggak fail, kita nggak jadi a better person sih menurut saya. That's the sauce of any entrepreneur adalah we have to fail. Kalau kita belum fail, kita juga I don't think we'll get to a certain level yang kita bisa bilang sukses gitu. Back to women, Bu. Pernah nggak sih orang yang datang ke Ibu, seorang women, dia fail dengan mengatakan reasonnya kayaknya karena saya seorang wanita deh. Pernah ada nggak, Bu? Enggak. Nggak pernah ada juga? Oke, good. No, this is interesting karena kalau kita saat ini kalau kita do a little bit of research di sana banyak cerita-cerita tentang hal seperti ini. Tapi artinya in your community atau in your circle ini tidak terasa ya? Enggak. Nah, mungkin pertanyaanku adalah bagaimana caranya kita bisa membuat inequality ini tidak terasa di tempat-tempat lain, Bu? Karena artinya the mindset of your community in your office, di keluarga ataupun di bisnis-bisnis lainnya itu tidak ada tuh. Gimana sih caranya itu terjadi menurut Bu Sinta? I think again what's needed is role model, terus juga mindset building ya. Jadi kita selalu harus punya mindset bahwa ya we as women we can also do anything gitu. Sih lebih ke situ sih. Ya again kalau kita nggak punya contoh ya susah kan. Makanya ya again role model is very important. I think I didn't have that. I mean mentor lebih gampang diakses sekarang. Dulu hampir I don't think I had any. Dulu sulit sekali ya susah mentor. Ya karena kita juga akhirnya ya mentor kita ya yang kita kenal, yang you know we can access. But now I think you know you go to conferences, right? You meet them and you get inspired. Those things are way easier sekarang dibanding zaman dulu. Ya. Saya punya pertanyaan Bu Sinta. Kalau misalnya lagi di sebuah conference nih, ada Bu Sinta ada di situ, terus ada satu anak lah kita bilang ya, atau a young entrepreneur, mungkin perempuan, kemudian dia bilang, aduh, gue pengen deh nge-approach seorang role model saya nih, I wanna be able to contact mereka. Dia boleh nggak sih sebenarnya datengin seorang role modelnya di tempat itu bilang, Ibu adalah role model saya. Is that something yang boleh dilakukan atau tidak, gimana Bu Sinta? Boleh lah. I mean, I do that. I mean, if I meet somebody yang I think can be a great mentor for me, I approach them. And I get approached a lot juga kalau lagi jadi speaker atau apa. And sekarang kita juga punya yang namanya startupindonesia.co, which is a platform for startups yang dimana kita memberikan akses siapapun untuk bisa reach out to their mentors. Jadi kita kasih list mentors di situ. Karena yang saya lihat kekurangannya kan gini, kebanyakan mentors itu ada di Jakarta. Ya. Walaupun banyak ya sebenarnya mentors di kota-kota lain, but you know the people that are always on media are always people in Jakarta gitu. Betul. Jadi anak-anak yang di luar Jakarta nih mikirnya wah mentor harus ada di Jakarta atau
how do I access orang yang ada di Jakarta ini. Jadi ya ini sebetulnya platform ini kita pengennya memberi equal chance, equal access to everybody. Nice. Gitu. Oke. Wow. Boleh diulang apa namanya? Startupindonesia.co. Startupindonesia.co. Oke. Bu Sinta, ada nggak sebuah message yang Ibu Sinta ingin ceritakan atau Ibu pengen bilang kepada, kita ngomongin mungkin younger or specifically ke perempuan muda di dunia tech, apa sih yang ingin Bu Sinta bilangin just in case mereka masih mempunyai that mindset bahwa ada nih stereotype, aduh saya akan lebih sulit dan lain-lain. What do you want to say to them dari Ibu sendiri langsung? Kalau saya bilang sih kita sebagai wanita ya dari awal harus punya mindset bahwa kita tuh sama aja dengan laki-laki. Mungkin kenapa ada history itu ya mungkin kita ngelihat di negara-negara lain mungkin women nggak se-advance di Indonesia loh. Kita udah pernah punya presiden perempuan kan? Betul. Iya. Betul. Which maybe not all countries have a women president before. Jadi kita lihat dari situ aja. Kalau ada perempuan yang bisa menjadi presiden, ya kita harusnya bisa jadi apapun. Benar. Itu sih. Oke, Bu Sinta, terima kasih banyak. Kita benar-benar harap semoga dengan yang dengar ini semua stereotip tadi hancur jadinya ya. Semua bisa menjalankannya bagian masing-masing dan kita bisa lihat banyak bahwa at the end of the day kreativitas dan inovasi lah yang membuat dunia tech Indonesia itu akan booming, bukannya laki atau perempuan. Ya, betul. Terima kasih Bu Sinta, thank you so much. Kita boleh datang ke sini dan semoga di CEO Secrets akan berguna buat semuanya. Terima kasih telah mendengarkan CEO Secrets. Untuk tahu lebih lanjut tentang Kompas 100 CEO Forum, kunjungi website kompas100.kompas.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.